Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait studi kelayakan bisnis terkait tutupnya TikTok Shop di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memaparkan materi terlebih dahulu. Analisis penutupan TikTok Shop Indonesia. Saya Dwi Remawati, mahasiswa Universitas Siber Asia. Mengapa kasus ini menarik? Yang pertama, pengguna TikTok di Indonesia sebesar 125 juta, yang merupakan pasar terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Kemudian, pangsa pasar e-commerce nasional sebelum tutup sebesar sekitar 5%. Kemudian paket dikirimkan per hari sejumlah 3 juta sebelum penutupan. Kemudian estimasi gross merchandise value di Indonesia pada tahun 2022 sekitar 2,5 miliar USD, dolar Amerika. Kemudian TikTok Shop tidak tutup karena kalah bersaing, kehabisan modal, atau produk tidak diminati, tetapi bisnis ini ditutup justru saat sedang di puncak pertumbuhan. Penyebabnya yaitu benturan model bisnis dengan regulasi di Indonesia. Model bisnis di sini social commerce, yaitu penggabungan media sosial dan transaksi jual beli dalam satu aplikasi berupa live shopping dan affiliate creator. Kronologi penutupan usaha. Yang pertama, adanya keluhan pasar. Pedagang pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, dan UMKM mengeluh kalah bersaing karena harga di TikTok Shop sangat murah. Kemudian yang kedua, isu predatory pricing. Muncul kekhawatiran harga jual sangat rendah, merusak ekosistem dagang lokal dan industri tekstil. Kemudian yang ketiga, munculnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 yang diundangkan pada 26 September 2023. Kemudian yang keempat, larangan transaksi. Social commerce hanya boleh promosi serta dilarang memfasilitasi transaksi dan pembayaran langsung. Kemudian yang kelima, ini adalah momen resmi ditutupnya TikTok Shop Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 2023, fitur transaksi ditutup, menu belanja hilang dari aplikasi. Kemudian, solusi dan comeback-nya TikTok Shop Indonesia. Pada 11 Desember 2023, TikTok Shop melakukan kemitraan dengan GoTo atau Tokopedia dengan berinvestasi sebesar 1,5 miliar USD dan mulai beroperasi lagi pada tanggal 12 Desember tahun 2023. 6 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ialah hukum. Aspek ini merupakan penyebab utama kegagalan TikTok Shop Indonesia. Model social commerce dilarang oleh Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Aspek yang menggugurkan keberlangsungan bisnis TikTok Shop. Kemudian pasar dan pemasaran. Ini dianggap sangat layak karena terdapat 125 juta pengguna, kemudian GMV tumbuh cepat, lalu live shopping dianggap efektif. Kemudian ekonomi dan sosial. Ini terdapat permasalahan karena dianggap melesukan pasar tradisional dan menekan UMKM lokal. Kemudian dari teknis dan operasional dianggap sangat layak karena integrasinya sangat mulus, kemudian dapat mengirimkan kurang lebih 3 juta paket per hari, namun di sisi lain justru dianggap sebagai ancaman. Kemudian aspek keuangan, dianggap layak namun beresiko. Profitabilitasnya tinggi, namun resiko regulasi tidak dihitung. Kemudian dari aspek manajemen, dianggap kurang antisipatif karena mitigasi berupa akuisisi dengan PT GoTo atau Tokopedia baru muncul setelah larangan diberlakukan. Kesimpulannya, dari berbagai aspek, TikTok Shop Indonesia dianggap layak hampir semuanya, namun gagal pada aspek hukum sehingga menghentikan bisnis. Kemudian rekomendasi agar kondisi serupa tidak terjadi, ada beberapa hal. Yang pertama, utamakan kajian hukum, cek legalitas dan kesesuaian regulasi sejak sebelum peluncuran model bisnis. Kedua, kelola risiko regulasi. Masukkan perubahan kebijakan sebagai variabel material dalam proses
dalam proyeksi keuangan. Kemudian yang ketiga, diversifikasi model dan kanal. Hindari ketergantungan pada satu model seperti live commerce saja. Kemudian yang keempat, perhatikan dampak sosial. Rancang model yang inklusif terhadap UMKM dan pasar tradisional. Kemudian yang terakhir, siapkan rencana kontingensi. Miliki skenario pivot atau kemitraan agar bisa beradaptasi secara tepat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, nilai semua aspek seimbang. Kelayakan harus dinilai secara menyeluruh, bukan hanya dari pasar dan keuangan. Kemudian yang kedua, legalitas sebagai fondasi. Tanpa dasar hukum yang sah, bisnis rapuh terhadap perubahan kebijakan. Kemudian yang ketiga, antisipasi bukan reaksi. Mitigasi risiko regulasi harus dirancang sejak awal perencanaan. Pada kasus TikTok Shop Indonesia ini, aspek hukum memiliki peran yang sangat besar dan bersifat menggugurkan. Sekuat apapun potensi pasar, teknis, dan keuangan, sebuah bisnis tidak dapat berjalan tanpa legalitas yang sah. TikTok Shop terbukti sangat layak secara pasar, namun berhenti karena benturan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, sekian pembahasan terkait tutupnya TikTok Shop pada bisnis di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.